Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Al-Fatihah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya wa bisyad wa sallallahu alaihi wa sallam. Dari jadi berkati Bismillah wa alaihi wa nafati fi dinil akhir bismillah al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim wa syarif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah dalam keadaan menuntut ilmu. Semoga senantiasa keadaan seperti ini, keadaan kita seperti ini, sehingga insyaallah kebiasaan ini akan menjadi sebab untuk kita dimatikan dalam keadaan seperti ini, insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oh betul, boleh lagi saja. Amin ya Allah. Jaga. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Seperti itu memang kondisi kita ketika kita berada di jalan ketaatan, maka setan akan selalu mempengaruhi kita pada segala titik lemah kita. Ente ada niat bagus, saat akan mengerjakan itu, setan langsung akan mencari celah di mana titik lemahnya. Kamu dalam keadaan istiqomah, maka akan dilihat mana sih lemahnya orang ini. Ada satu ulama dicoba pakai uang mentel, ditolak sama dia. Ya. Dicoba dengan jabatan, ditolak. Subhanallah, setan tidak tidur. Diantarkanlah santriwatinya. Ya. Diganti bajunya, dipijit jadilah pencarian. Ya kan? Ini satu bentuk. Saat kita sudah berusaha istiqomah, maka setan akan cari titik kelemahan kita. Dan ingat, saat kita sudah merasa titik lemahnya kita di mana, disitulah yang selalu kita lingkari. Jangan sampai itu kendor dan dimasuki sama setan. Ya. Habib, saya uang kuat, jabatan kuat, pasti saya tolak. Tapi saya perempuan gak kuat, sudah kawin. Jangan sampai jatuh kepada maksiat. Pak, Habib, saya perempuan kuat, uang kuat, jabatan saya yang gak kuat. Jangan pukul orang yang berpangkat. Jangan lihat orang yang berpangkat, sehingga kamu tidak terpengaruh dengan pangkat-pangkat yang menjabat kepada mereka. Ya, karena teman duduk itu berpengaruh. Nah, seperti itulah yang tahu kelemahan kita ya kita. Ya, coba ente, setahun ya cuma ente tipis. Orang lain kalau nggak tahu. Jeleknya ente, kita di sekarang pakai kopiah semua, apa ada kopi? Baca kopi. Kopi tak kopi. Wow, sekarang detik ini kiai semuanya di sini. Ya kan?
Antara yang di depan ini atau yang paling belakang, sama semuanya sekarang. Tapi pulang dari sini yang tahu keadaan kita ya kita. Nah, sehingga disitulah kita selalu pegang di mana sih lemah saya, di mana sih saya itu mudah terpengaruh. Di situ yang akan kita bentengi, ikhwan yang dimuliakan Allah. Makanya ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajar karena manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Gak ada ceritanya kiai kawin kemudian anaknya langsung jadi kiai. Enggak. Meskipun Gus kalau udah belajar ya bodoh. Meskipun Sayyid kalau nggak belajar tetap bodoh. Gak mungkin lahir langsung alim allamah, gak bisa. Perlu melewati belajar dulu. Apanya wali sakti bisa terbang, belum tentu anaknya. Anaknya belum tentu. Nah, maka di sini kita selalu memotivasi untuk kita menjadi seseorang yang selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Rasulullah, selalu ingat terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, lewat majelis ini kita saling mengingatkan biar kita menjadi seseorang yang semakin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di majelis ini juga, di perkumpulan manapun kita gak akan tunjuk orang. Ya, pernah saya sampaikan kan, kalau ente tunjuk satu orang, maka 4 jari itu tunjuk dirimu sendiri. Sakit juga, ya. Maka 4 jari itu tunjuk diri saya sendiri. Ini 4 jari. Nah, ini 4 jari ini tunjuk saya sendiri. Maksudnya apa? Sebelum kamu meneliti orang lain, kamu harus lebih banyak meneliti dirimu sendiri. Dan kita tidak akan bisa tahu cacatnya kita di mana, jeleknya kita di mana, kalau kita tidak tahu mana yang jelek, mana yang baik. Tahu jelek, tahu baik dari mana? Dari majelis ilmu. Pernah kan anak kasih gambaran bagaimana seseorang mau berangkat ke masjid untuk sholat duha. Ke masjid sholat duha. Keluar dari rumah sudah lihat duha, pakai sejadah di pundaknya, pakai minyak wangi, nawaitu duha yang sudah berangkat. Begitu buka pintu, etekku ada roh, mana berlencang tetap ke juta-juta. Waduh, ini kalau saya berangkat lagi gak kiai. Saya dikira kiai. Akhirnya Pak, putar balik dia. Gak jadi berangkat ke masjid, gak jadi sholat duha. Sehingga Pak, yang seperti itu ketika meninggalkan kebaikan hanya karena sebab takut dinilai sama orang, maka di saat itu kita dikatakan sebagai seseorang yang tertimpa penyakit riya. Dari mana kita akan tahu seperti itu? Jika bukan melewati ilmu yang diajarkan oleh para ulama, para saleh. Paham ya? Nah, kita gak akan bisa jadi baik, gak akan bisa menjadi saleh sebelum kita benar-benar menjadi seseorang yang sangat berusaha untuk serupa dengan yang diajarkan oleh ulama. Nah, Ma'taraka minal kamali syai'an. Sudah ya. Karena ulangi kemarin kurang panjang sedikit. Ma'taraka tidaklah meninggalkan minal kamali daripada kesempurnaan syai'an sesuatu. Man aqama nafsahu, siapa orang yang mendudukkan dirinya min rabbihi, di sisi Tuhannya, maqama abdihi min nafsihi, berada pada maqam ubudiyahnya yang berada dari sisi dirinya. Kita gak akan pernah menjadi sempurna di hadapan Allah atau di hadapan manusia jika kita tidak memporsikan diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Gambarannya kemarin seperti apa? Saat kita menjadi seorang karyawan, maka untuk mendapatkan perhatian dari juragan, ya harus ikuti perintahnya juragan. Angkatkan itu, jaga kita dipecat ini. Bukan dapat gaji malah dipecat. Oh, seorang
poin ya, kesok, capek anak ini disuruh terus sama ente gitu kan, misalnya kita karyawan dibayar sama dia, disuruh kalau sambat, seneng gak itu kira-kira kalau kita jadi juragan punya anak buah kayak gitu? Hah? Atau dia punya budak, sudah dia beli budaknya, sudah dia beli mahal, males kerjanya. Ini males, ini itu males, ya kan? Gambarannya begitu kemarin. Maka saat kebalikannya, ketika kita mempunyai karyawan, kita perintah karyawan itu langsung tanggap, maka kita sebagai juragannya akan senang, akan kita pertahankan. Nah, ini kita harus sadar diri bahwa kita ini adalah hamba Allah. Gak bisa hidup sesuai maunya kita. Gak bisa hidup semaunya kita, itu gak bisa. Karena kita ini milik Allah. Yang ngasih mata siapa? Allah. Yang ngasih mulut siapa? Sampai kita bisa berbicara, siapa yang ngasih? Allah. Yang ngasih kita sampai kita bisa berdiri, angkat badan kita, jalan kemana kita tuju, siapa? Allah. Sehingga bentuk terima kasihnya kita kepada Allah adalah dengan kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah tanpa menawarnya, tanpa memilah-milah. Oh ini gampang nih anak kerjakan nih. Ya, dan sulit, anak masih mundur. Ya, oh ini terlalu besar, ambil yang kecil saja. Nah, seperti itu bukanlah apa yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. An-naimu yughab. Orang yang tidur, an-naimu, orang yang tidur, yughab, maka dia masih bisa dibangunkan. Paham? Jadi dia dengan tong itu deh. Oi, ngantuk gak? Mau saudara Muhammad? Enok, akhirnya enok. Badan itu kalau panas hadirin ngantuk. Jadi enok, pergi ngantuk saya bagi. Ya, jadi badan itu kalau ngantuk itu berarti hawanya itu panas. Diminum. Ya kan? Kalau masih ngantuk, siramkan. An-naimu yughab. Orang yang tidur itu bisa dibangunkan. Wal ghafil, orang yang lupa, yudhakkaru, bisa diingatkan. Wa man lam yujdi fihi tadhkiru wala tanbihu fahuwa mayyitun. Barang siapa orang lam yujdi, tidak manfaat fihi, bagi orang tersebut, at-tadhkiru, peringatan, at-tanbihu, pewanti-wantian, fahuwa mayyitun, berarti orang tersebut adalah mayit. Kita lihat tuh, kalau orang hidup dibangunkan, bangun, ente nangis, bangun kan tadi, ada bangunkan, ngantuk, berarti hidup. Tapi kalau orang mati, kita teriaki, kita berangkat ke kuburan Prangkasa, yang kayak berangkat, wahai orang-orang yang mati, hidup. Ente pakai speaker model kayak apa, mereka gak bakal bangun. Nah, ini gambarannya orang yang ghafil, gambarannya orang yang hatinya masih hidup atau hatinya yang sudah mati. Kalau hatinya masih hidup, hadirin, diajak sholat, mau sholat. Kalau hatinya masih hidup, ayo berangkat ke majelis, paksa. Ini sampai kapan seperti ini terus? Ada kasihan dia. Sadar, sobat gitu. Kalau hatinya masih hidup, maka akan bagi. Ya, kita ingat ada seorang guru kita ngasih nasihat begini. Manusia itu kalau di hatinya itu masih ada setitik, ada pulpen, titikkan. Tapi itu masih hidup tuh, setitik. Maka kalau bagai
bagaikan itu bagaikan sedikit api. Ketika kita tiup, api itu kalau ketika ditiup semakin besar. Seperti itu kondisi hati orang yang ingat kepada Allah, yang masih ada harapan untuk hidup. Meskipun sedikit. Ini orang jarang sholat, tapi di hatinya masih ada ingat kepada Allah Ta'ala. Ketika sholat, ketika tidak sholat, hatinya hancur. Oh, saya tidak sholat bisa hari ini. Jadi masih ada sedih. Kan beda ya, ada orang yang nggak sholat, kayak orang sholat. Beda aja. Lo apa aja, tapi pada dia orang yang bocor. Wah, lah anda pasti masuk ke dalam surga Firdaus. Gak sholat. Ada orang yang ahli maksiat, hidupnya seperti orang yang gak maksiat, santai saja. Tapi ada orang itu yang biasa terperosok kepada satu maksiat, tapi begitu dia jatuh, hatinya hancur. Ya Allah, saya nyesel ya Allah. Saya kok jatuh ke maksiat lagi. Saya punya mulut ini kok nyakitin orang lagi ya Allah. Gitu nyesel gitu hati. Ada orang yang biasa nyakitin orang, tapi dia gak pernah nyesel. Nah ini bahaya. Itu yang gak bisa diingetin sudah. Maka apa? Dia harus ketika dia sedang tidur, berarti orang tersebut adalah orang yang sedang tertidur. Ditiup saja. Ketika diperingati, dimasuki asupan nasihat hikmah, maka dia akan bangkit lagi. Akan bersolat. Astagfirullahaladzim, setahun akan bersolat. Astagfirullahaladzim, maka di mata Allah dia juga sholat. Astagfirullah, bangkit lagi ya. Kenapa? Karena di hatinya masih ada. Ketika ditiup, maka semakin bangkit. Ya, orang yang lupa diingatkan itu kembali dia kepada apa yang dia lupakan. Loh, kamu lupa ya? Oh iya, langsung dikerjakan. Beda dengan mayit tadi. Kalau sudah hatinya mati, kalau sudah hatinya itu mati, maka nasihat seperti apapun tidak akan pernah masuk. Hadirin, Abu Jahal itu bukan Abu Jahal. Abu Lahab itu bukan Abu Jahal. Orang Abu Jahal sama Abu Lahab pernah kuping bacaan Qurannya Nabi Muhammad. Sampai keduanya itu sepakat kalau Nabi Muhammad adalah Nabi. Jangan-jangan Muhammad itu memang Nabi ya? Kalau menurut Anda begitu Abu Jahal. Muhammad itu memang Nabi ya, tapi kan dia usianya lebih muda dari Anda. Dia kan baru saja kan. Udah simpan ucapan ini, jangan sampaikan kepada siapapun. Kenapa hatinya mati? Makanya untuk kalau kita ini masih bergerak ke majelis seperti ini, sebenarnya masih untuk aslina orang model ini kita orang. Bagi hadir pengajian, dampak ke pengajian, bunda pak tedu. Begitu nyampe saja ya, begitu nyampe. Assalamualaikum. Begitu dengar suaranya ding melek. Untung itu orang itu sudah. Ya, sudah untung. Masih mau hadir. Daripada 7 ini masih. Daripada 7 ini kita masih untung, untung. Tapi kalau di sini itu kelihatan tidur ada baru itu. Nah, kenapa? Atahin juga. Wal ghafil yudan. Wa man lam yujdi fi tadkir Arab, sama orang yang dinasehati gak mempan, jangan ini haram. Jangan teruskan kamu seperti itu, dosa loh, bahaya loh. Malah bikin dalil. Makanya orang hadir majelis itu harus dengan hati hadir. Ya, orang hadir majelis itu harus dengan hati. Ente kalau hadirnya tidak dengan hati, kiai dia baca kitab, ente baca kitab yang lainnya. Tapi di kitab yang lainnya begini, gitu. Tapi kata ulama itu begini muncul. Itu kalau nggak ada dengan hati. Dinasehati malah nasihatnya. Benar sih orang pada begitu. Ibadah tambah kotor ya. Ini orang-orang yang nggak bisa lam yujdi fihi tadkir wala tanbih.
dinasehati mereka. Setiap di antara kita nasihat itu selalu kita ambil, meskipun kondisi kita seperti apa. Jadi nasihati siapa saja. Makanya sampai khudil ilma walau min famil kalam. Ambil ilmu itu meskipun dari mulutnya anjing. Gonggongan anjing itu mengeluarkan huruf, mengeluarkan nasihat. Kalau mau jadi orang yang baik, bukan malah menunjuk balik sehingga kita jauh daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah nasihat nggak bisa masuk, ancaman nggak bisa menakutkan dia, berarti orang tersebut adalah mayyit. Adalah mayyit. Kalau sudah mayyit itu berarti sudah tidak ada manfaatnya. Innama tanfa'ul mawqidhah man aqbala 'alaiha biqalbihi. Kata Habib Abdullah bin Haddad, hanya saja manfaat itu peringatan, itu nasihat, man aqbala 'alaiha biqalbihi. Siapa orang yang menghadapi nasihat itu tadi dengan hatinya, bukan dengan kesombongannya. Ya, sombongnya gua. Ingat ya, orang yang nggak mau dinasehati itu berarti ciri-cirinya orang sombong. Dinasehati malah menasehati itu ciri-cirinya orang sombong. Dinasehati malah kabur, nggak mau ya. Ini ceramahnya kok nyindir saya terus. Ini ceramahnya kok nyindir sebelum, malah merasa tersindir, bukan malah merasa untuk dinasehati. Maka apa? Ini tandanya orang sombong. Ya, kalau misalnya kita ada majelis itu, makanya setiap kita ada majelis itu bayangkan nasihat yang keluar itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Iya, itu saya. Iya, itu belum saya. Ya, saya memang merasa. Ya Allah, saya ini memang orang yang sering berubah. Ya, saya ini memang orang yang jarang ibadah. Begitu. Kalau hadir ke majelis dengan hati, beda kalau hadirnya tidak dengan hati. Ikhwan yang dimuliakan Allah, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan contoh kepada kita semua. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya gak pernah lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak sampai ada seorang alim mengatakan, wallahi law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat 'ainin ma'addatu nafsi minal muslimin. Demi Allah, kalau sampai sedetik saja Nabi Muhammad hilang dari pandangan mataku, maka aku tidak akan catat diriku ini sebagai orang muslim. Saya bukan orang mukmin kalau sampai dalam 24 jam waktuku aku lupa kepada Muhammad SAW. Sehingga mau masuk kamar mandi ingat Nabi, mau berteman dengan siapapun ingat Nabi, mau berhubungan apa saja tujuannya untuk Nabi, untuk Nabi, itu terus. Itu namanya orang yang menjadikan setiap harinya untuk ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada Imam Muslim radhiyallahu taala anhu sampai dikatakan di pipinya itu ada garis hitamnya. Di pipinya itu ada garis hitamnya. Kenapa? Saking seringnya nangis ingat-ingat Nabi Muhammad. Ya, apa namanya? Yang alami itu apa sih? Ya, kan itu data di alam itu. Wa ma li aynayka in kunta fufahamata wa ma li qalbika in kunta stafid. Ya ini ayasa usabu anna al-hubba munkatibun ma baina munsajid wa munsajid wa mutalib. Ya. Nah, itu Imam Muslim sampai bilang begitu kan. Maka li aynayka wahai mata tahan fufahamata
setiap saat ingat kepada Nabi. Fama li'ainaika in kunta fuqahata wa liqalbika in tastafiya. Dibilang ke hatinya, hati-hati, tenang, jangan gemeteran, jangan genting, jangan drodom gitu. Tapi hatinya semakin bergejolak, semakin ngebayangin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak sampai beliau itu badannya semakin kurus, mukanya semakin pucat. Kenapa? Karena ingat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berusaha untuk melewati masa-masa kita itu semakin hari, semakin gak cinta sama yang namanya dunia. Kita harus semakin paksakan itu semua, bahwa waktu yang kita punya ini adalah untuk Allah dan Rasul. Nabi saja setiap hari nangis-nangis ingat kita, ya kan? Sampai Nabi SAW sholatnya bengkak, itu demi siapa? Demi kita. Perang demi siapa? Demi kita. Keluar darah demi siapa? Demi kita. Keluar air mata demi siapa? Demi kita. Tapi memang dasar durhakanya kita kepada Nabi Muhammad, sehingga kita punya waktu ini selalu kita gunakan untuk lalai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha terus lewat majelis seperti ini untuk kita menumbuhkan cinta kepada Nabi. Apakah mengira seseorang yang sedang rindu bisa menutupi rindunya? Gak bisa. Ya, sampai Laila Majnun itu gila, Majnunnya itu sampai gila, saking kangennya sama Laila. Jadi katakan Majnun mana yang lebih afdal antara debu dengan dunia beserta isinya, debu yang ada di sandalnya Laila. Karena kata Majnun apa? Demi Allah, sumpah Majnun, demi Allah, debu yang ada di telapak sandalnya Laila itu lebih afdal daripada dunia beserta isinya. Itu lebih afdal daripada Innova, lebih larang daripada Roma. Saking cintanya kepada mungkin ayat sabu adalah hubba munkatimun bainahum sajidi bainahum qarin. Ya, tidak akan pernah bisa dia untuk menyembunyikan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwan yang Allah, ngaji seperti ini, ayo berusaha pulang dari sini kita tambah cintanya. Nah, kita semakin dekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,